Permisi, Bu. Iya, sebentar. Oh, nyaman. Jadi masuk sini. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk. Oh iya, gimana nih kabarnya nyaman hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Tapi kenapa nyaman kelihatannya sangat murung? Apa yang membuat nyaman sampai mau datang ke rumah ibu? Iya, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Karena saya bingung harus cerita masalah ini dengan siapa. Gitu. Jadi sekarang nyaman ceritakan nih apa masalahnya supaya nanti kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Iya, tapi Bu, Tapi kenapa nyaman? saya harap masalah ini tidak ada orang yang lain yang tahu. Ya baik, Nyoman tenang saja. Apa yang Nyoman ceritakan nanti tidak akan Ibu ceritakan lagi ke orang lain karena semua permasalahan dari kliennya Ibu itu akan dirahasiakan. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Iya, Nyoman tidak perlu khawatir ya. Apapun yang Nyoman ceritakan sama Ibu tidak akan Ibu umbar lagi ke orang lain. Ibu jamin kerahasiaannya. Dan Nyoman, Ibu juga minta nanti pada saat Nyoman menceritakan permasalahannya, tidak ada permasalahan yang Nyoman tutup-tutupi. Karena ketika Nyoman menutup-tutupi masalah, itu akan mempersulit kita untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, Ibu minta nanti Nyoman menceritakan permasalahannya itu secara terbuka. Jangan ada permasalahan yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi lagi ya. Iya, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya harap masalah yang saya hadapi menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya. Semoga saja ya. Iya, Bu. Oh iya, Nyoman, sebelum kita lanjut untuk membahas permasalahannya secara lebih mendalam, kita sepakati waktu terlebih dahulu ya, supaya nanti permasalahan yang akan kita bahas tidak melebar kemana-mana. Dan kebetulan juga nih, Ibu nanti jam 2:30 mau pergi kondangan, jadi kita hanya bisa membahas permasalahan Nyoman sampai jam 2:30 saja. Bagaimana Nyoman? Oh iya, baik, Bu. Kalau begitu, sekarang Nyoman ceritakan ya ke Ibu apa permasalahannya, sehingga Nyoman sampai jauh-jauh nih datang ke rumah Ibu. Pasti kan ada sesuatu hal yang benar-benar sangat urgent, sangat mengganggu Nyoman saat ini. Bisa Nyoman ceritakan sekarang ke Ibu? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu silakan. Apa masalahnya Nyoman? Jadi begini, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang membingungkan. Loh, kenapa kok bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Coba sekarang Nyoman ceritakan ke Ibu nih apa masalahnya. Ceritanya yang jelas ya, jangan bertele-tele supaya nanti kita bisa mencari jalan keluarnya secara lebih mudah. Ayo coba ceritakan. Ya, Bu. Jadi begini. Saya kan sudah kelas 3 SMA. Sebentar lagi saya akan ujian nasional. Lalu apa yang membuat Nyoman menjadi bingung dengan HP barunya Nyoman? Jadi begini, Bu. Semenjak saya diberikan HP baru, saya menjadi malas belajar. Karena saya sedang sering-seringnya bermain game online dan sosial media lainnya. Ya. Sedangkan kedua orang tua saya menuntut agar nilai ujian nasional saya sangat baik. Wah, jadi begitu ya. Ibu dapat memahami kok apa yang saat ini Nyoman rasakan. Karena kan di satu sisi Nyoman punya HP baru dan satu sisi lagi ada tuntutan dari orang tua. Hal yang seperti itu biasa kok terjadi di kalangan remaja atau pelajar SMA. Terlebih lagi sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Iya, Bu, benar sekali. Saya bingung harus bagaimana. Jadi sekarang Nyoman sudah tahu ya apa permasalahannya dan penyebabnya itu karena Nyoman kecanduan HP baru, game online, lalu sosial media dan sebagainya. Lantas Ibu mau bertanya nih, ketika Nyoman sudah tahu masalahnya, apa nih sekarang yang bakal Nyoman lakuin? Iya, Bu, saya ingin agar saya tidak malas belajar lagi dan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Lalu langkah awal seperti apa nih yang bakalan Nyoman lakukan sekarang untuk mengatasi permasalahan itu? Sepertinya saya akan mulai belajar mengatur waktu antara bermain HP dan untuk belajar ujian nasional, supaya saya mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi itu langkah awal yang akan Nyoman lakukan ya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Nyoman hadapi saat ini. Iya, Bu.
Baiklah, jadi Ibu rasa Nyoman sudah dapat memahami ya apa masalah yang sedang Nyoman alami. Lalu Nyoman juga sudah bisa menentukan langkah awal apa yang harus Nyoman lakukan agar permasalahan ini bisa Nyoman selesaikan. Ya Bu, keadaan dan situasi seperti ini memang sangat menyulitkan untuk saya. Di suatu sisi saya sedang asik-asiknya bermain HP saya, dan di satu sisi saya dituntut untuk mendapatkan nilai ujian nasional yang terbaik. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak, kamu sudah tahu dan paham nih apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Iya Bu, saya sudah. Oke, dari tadi kan kita sudah bicara banyak nih mengenai ada HP baru, game online, sosial media, dan sebagainya. Nah, Nyoman juga sudah tahu masalahnya Nyoman apa, lalu langkah awalnya seperti apa yang akan Nyoman lakukan. Kalau begitu, Ibu minta Nyoman menyimpulkan kesimpulan apa sih yang Nyoman dapatkan di pertemuan kita hari ini? Iya Bu, jadi kesimpulannya saya harus bisa mengatur waktu antara bermain HP dan porsi belajar saya, agar saya tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Apa nih Nyoman mau menerapkan hal yang sudah tadi Nyoman katakan? Secepatnya Bu, Secepatnya kapan? setelah saya pulang dari rumah Ibu. Benar? Iya Bu. Baiklah, karena Nyoman sudah paham ya. Nanti Ibu minta Nyoman menepati janji Nyoman untuk lebih giat lagi belajar. Walaupun HP-nya baru, ditinggalkan lagi belajarnya supaya Nyoman nanti mendapatkan hasil ujian nasional yang baik. Iya Bu, saya berjanji. Baik, kalau begitu, karena waktunya juga sudah mau habis ya, Ibu juga sudah mau pergi. Pertemuan ini kita akhiri terlebih dahulu ya. Iya Bu, baik. Jika nanti Nyoman ada masalah lagi atau ada permasalahan yang belum selesai, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya lagi. Nyoman bisa datang lagi kok ke rumah Ibu. Iya Bu, itu pasti. Nah baik Bu kalau begitu. Sekarang juga sudah sore, saya pamit dulu. Iya, hati-hati di jalan ya. Ya Bu.